Ya, pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0813 di 1636 di 8837 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Aji, sebelum kita membahas beberapa pertanyaan masuk, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari ada Mari, di mana support dan resistennya di 424, 488 sampai 550, SMGR tadi juga sempat kita bahas. Kemudian saham big cap lainnya Telkom juga direkomendasikan dengan support 3630, resistennya di 4340. Astra Internasional juga direkomendasikan pemirsa di 6025 dan resistennya ada di 6800. Dan apakah saham-saham pilihan ini juga masuk ke dalam portofolio Anda sampai sejauh ini? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimega Sekuritas Indonesia. Pak Aji, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk SMGR tadi juga sudah kita bahas, Pak. Kita ke Mari terlebih dahulu, Pak Aji. Bagaimana analisis Anda, rekomendasi untuk Mari? Oke, kalau kita lihat memang Mari itu lebih kita pilih karena melihat di kondisi seperti sekarang banyak saham-saham big caps yang mengalami penurunan. Ya. Jadi seharusnya saham-saham small mid caps itu performanya di kondisi ISG sedang turun itu akan lebih menarik. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal sendiri, memang Mahaka Radio ini beberapa saat itu sedang ada di area sideways ya, di range perdagangan 424 sampai 488. Jadi ketika Mahaka Radio ini bisa menembus angka 488 dengan volume beli yang dirasa cukup tinggi, kemungkinan dia akan mendekati area resisten yang ada di angka 550 seperti itu. Baik, untuk Mari, SMGR tadi juga sempat kita singgung, kita lanjutkan kepada Telkom. Anda juga rekomendasikan, apakah ini ada kaitannya juga dengan perkembangan fundamental Mitratel yang juga akan melakukan IPO, Pak Haji? Oke, betul. Memang Telkom itu kalau kita perhatikan sektor telekomunikasi in general biasanya ketika laporan keuangan satu emiten telekomunikasi itu keluar, maka kecenderungan saham atau emiten lain itu untuk laporan keuangannya itu akan mirip-mirip. Di mana sekarang Indosat itu laporan keuangannya sudah menarik dan Telkom menurut kita itu diuntungkan dari sisi Mitratelnya, dan juga kalau kita lihat dari sisi teknikal sendiri pergerakan Telkom itu memang sedikit mengalami pelemahan. Tapi seperti yang kita tahu Telkom merupakan salah satu saham defensif, jadi nggak ada salahnya buat rekan-rekan untuk coba mengkoleksi Telkom sebagai salah satu defensive stock untuk menjaga portofolio investasi saham supaya tidak mengalami penurunan ketika IHSG turun cukup dalam seperti itu. Baik, penutupan sesi kedua di 3.750, sementara dari sisi support di 3630. Apakah harus menunggu ke level 36 terlebih dahulu atau koreksi berlanjut kepada Telkom baru masuk, atau ada range harga dari sisi support ini, Pak Haji? Kalau kita melihat memang secara historikal pergerakan Telkom itu kalau misalkan tiba-tiba turun cukup dalam itu sangat jarang terjadi. Jadi ketika memang ada penurunan seperti ini di range perdagangan 3.850 sampai 3.750 itu kemungkinan akan kecenderungan sedikit bergerak sideways walaupun penurunannya itu masih ada potensi terjadi seperti itu. Baik, terakhir ada Astra Internasional, Anda juga rekomendasikan analisisnya Pak Haji. Halo Pak Haji. Oke, untuk Astra Internasional sendiri memang kalau kita lihat walaupun dia belum merilis laporan keuangan di kuartal ketiga, tapi anak usahanya tadi sempat saya disebutkan juga untuk AALI dan juga United Tractor itu resultnya sangat-sangat bagus. Jadi seharusnya itu akan jadi sentimen positif juga untuk Astra Internasional. Dan seperti yang kita tahu juga respon pemerintah dalam ingin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperpanjang DP 0% baik itu untuk properti dan juga mobil, itu harusnya menjadi sentimen positif juga untuk Astra Internasional ini. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, memang pergerakan Astra ini sekarang sedikit ada di area-area support, jadi di angka 6.000 sampai 6.025.
Jadi menurut saya ini merupakan kesempatan untuk melakukan buy on weakness mumpung sekarang ada di area support, karena memang kita lihat tadi fundamentalnya juga cukup kuat dan cukup baik kalau kita perhatikan dari Astra International itu sendiri. Baik, level penutupan tadi ditutup flat di 6.000, sementara level tertinggi hari ini di 6.175. Sementara Astra International direkomendasikan dengan resisten di 6.800. Artinya masih cukup lebar ini, Pak Aji, untuk range yang akan dikejar. Ini target sampai dengan akhir tahun, Pak, untuk Astra International. Kalau Astra International mungkin sampai akhir tahun bisa untuk menyentuh angka 6.800 itu tadi. Baik. Ya, dari saham pilihan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Kita ke Medan terlebih dahulu, Pak Aji. Ada Ibu Lisa, terima kasih sudah bergabung. Mohon saran untuk Akra, apakah bisa average down? Sudah punya di 2.600. Analisisnya untuk Akra. Ibu Lisa di Medan, Pak Aji. Untuk Akra sendiri kalau kita perhatikan memang beberapa hari terakhir dari tanggal 25 dia mengalami koreksi dan koreksinya itu cukup dalam juga, karena kalau kita lihat, kita perhatikan memang volume jualnya itu juga cukup tinggi. Nah, untuk kalau misalkan sudah turun seperti sekarang, dia juga baru saja hari ini nembus support yang ada di angka 4.300, kemungkinan akan berpotensi untuk mengalami penurunan lagi. Turunnya sampai ke berapa? Kemungkinan akan mendekati angka 3990. Nah, kalau misalkan mau melakukan average down, mungkin tunggu saja ketika sudah dekat di range support yang ada di angka 3910 tersebut, begitu. Baik, di sini tertulis 2.600 atau mungkin di 4.600 mungkin ini, Pak. Ada typo mungkin dari Ibu Lisa yang ada di Medan. Jawabannya tadi sudah disampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba jawab pertanyaan Baus yang ada di Korea Selatan. Ini pemirsa setia Adia Channel juga yang menyaksikan live streaming kita, Pak Aji. Behit sudah punya di 63. Jika mau masuk lagi di harga berapa, Pak? Kalau misalkan Behit, mungkin saya melihatnya untuk jangka panjangnya secara teknikal, dia itu masih ada di dalam downtrend channel, di mana dia masih belum berhasil untuk bisa membentuk higher high. Karena kalau kita lihat secara teknikal malah yang ada dia itu membentuk lower high. Jadi harga tertinggi di sekarang itu lebih rendah daripada harga tertinggi sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau melakukan average down, menurut saya di kondisi seperti sekarang itu merupakan keputusan yang buruk. Kalau misalkan mau melakukan average down, mungkin lebih baik tunggu sampai ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Sampai sekarang saya belum melihat dari sisi teknikal adanya sinyal-sinyal pembalikan arah dari saham MNC Investama atau Behit ini. Baik, selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Mau tanya saham Inco, bagaimana sampai dengan akhir tahun? Sudah ada Inco di 4.800 ini. Analisisnya seperti apa, Pak Aji? Oke. Kalau Inco sendiri kita lihat memang sangat besar dipengaruhi oleh harga komoditasnya. Di mana memang kalau kita lihat komoditas metalnya di beberapa hari terakhir ini mengalami koreksi. Jadi kalau misalkan mau dikoleksi sampai akhir tahun, dengan melihat kondisi komoditas secara globalnya yang sekarang sedang fluktuatif, lebih baik saya memberikan rekomendasi ketika harga komoditasnya sedang naik, lebih baik kita juga melakukan aksi taking profit terhadap emiten saham si Inco ini sendiri, seperti itu. Baik, 4.800 penutupan hari ini 4.790. Masih dari support, masih di support yang aman untuk Inco? Untuk supportnya sendiri, Inco itu ada di angka 4660 dan ada support kuat di angka 4490. Tapi kalau misalkan 4660 ini dia bisa berhasil rebound, kemungkinan akan mendekati resisten yang ada di angka 5120. Oke, di hold saja, Pak? Boleh di hold dengan melihat kondisi komoditas metalnya apakah masih menarik atau tidak, seperti itu. Baik. Pak Aji, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.